Selamat siang, selamat datang di channel Mas DIY. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah sepeda motor dari Yamaha, yaitu Yamaha All New Vision tahun 2017. Penasaran dengan apa aja perbedaan dan apa aja fiturnya? Mari kita kupas satu persatu. Kali ini saya akan mereview sepeda motor yang sudah berumur 1 tahun dengan pemakaian pribadi. Seperti ini kondisinya. Secara keseluruhan, sepeda motor Vision ini hampir sama dengan versi sebelumnya, tetapi ada perubahan pada sektor bodi, desain, dan mesin. Sektor kaki-kakinya sama seperti ini. Desain dari Vision New ini terlihat elegan, bodi terlihat menyatu seperti tidak ada potongan-potongan, dan motor ini sangat rapi. Dari kabel-kabel, selang tidak terlihat oleh mata langsung. Seperti ini adalah bodi-bodinya. Nah, pada versi ini terdapat perbedaan bodi pada tangki. Ini tangkinya dari kaleng yang di cover plastik. Tangki seperti ini menguntungkan karena ketika lecet atau terjadi gesekan pada bodi, kita tidak usah mengganti tangki secara utuh, namun hanya covernya saja. Terlihat kurang kokoh. Nah, ini juga nggak tahu kenapa ini bisa kayak kendor kayak gini, tapi ini dikencengin tetap nggak bisa. Untuk delta box atau rangkanya versi ini menggunakan cat hitam doff, terlihat lebih sporty dengan shock breaker kuning seperti versi sebelumnya. Kemudian mesin sama, namun pada versi ini sudah dilengkapi assist slippery clutch. Nah, ini bannya sudah saya ganti dengan Michelin ukuran 140. Sepertinya ini besaran, ukurannya besaran ini sepertinya. Dipakai agak nungging jadinya. Nah, untuk spakbor belakang seperti ini desainnya. Ini spakbornya model gantung tapi ditambah cover seperti ini. Ini bisa dilepas dengan melepas baut pada bagian bawah jok 2 sama bagian sini, ini 2. Untuk bagian lampu sen tidak ada perubahan, sama seperti sebelumnya. Behelnya juga menyatu dengan bodi, terlihat lebih rapi. Nah, ini bodinya kurang kencang juga. Untuk kunci kontak dipindah ya, dari sebelumnya di bagian tangki sini, ini dipindah ke stang. Ini untuk kontaknya enak. Untuk menutup kuncinya kita tinggal menekan. Nah, seperti ini, praktis. Shock breakernya gede, 33 mm, besar dibanding rival-rivalnya. Kaki-kaki mirip dengan sebelumnya, velg sama, ban ukurannya sama. Ini menggunakan ban IRC Roadwinner. Mesin dilengkapi undercoil, pada sebelumnya tidak dilengkapi. Visibilitas speedonya terlihat jelas saat siang hari, kena sinar matahari seperti ini, sangat jelas, dan angkanya besar-besar ini. Seperti ini. Nah, kelihatan dengan jelas. Ada indikator gear, RPM, kemudian bensin. Bagian penerangan lampu depan seperti ini nyalanya pada siang hari. Ini untuk lampu dekat dan lampu senja. Nah, ini ketika didim seperti ini nyalanya. Untuk tombol dimnya dipindah, dari sebelumnya kita ngedim pakai jari di sini, sekarang dipindah dengan menekan tombol ini. Nah, motor ini juga dilengkapi dengan lampu hazard seperti ini. Pada siang hari lumayan kelihatan. Lampu hazard ini hanya digunakan keadaan darurat saat berhenti di pinggir jalan. Ini juga dilengkapi dengan engine stop. Untuk lampu belakang nyalanya seperti ini. Ini mikanya bening dan lebih elegan. Nyala lampunya seperti ini. Kita coba rem. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bagian cover mesinnya dicat gold doff. Sektor engine mirip dengan versi sebelumnya, namun pada versi all new ini dilengkapi dengan assist slippery clutch. Perpindahan gigi lebih smooth dan kopling lebih enteng. Nah, ini koplingnya sangat enteng seperti ini. Untuk rem depan belakangnya sangat pakem, khas Yamaha. Rangka delta boxnya dipampangkan secara jelas, terlihat lebih gahar seperti ini. Bagian lampu belakang pada rem dan lampu senja sudah LED, namun untuk sennya masih menggunakan lampu bolam seperti generasi sebelumnya. Setelah pemakaian 1 tahun, seperti ini kondisi motornya. Nah, ini untuk motor ini
komstirnya udah oblak, Cash Fiction yang komstirnya kurang awet, padahal dipakai untuk sehari-hari di dalam kota ataupun luar kota, jalan halus seperti ini. Komstirnya udah oblak, jadi ketika dinaiki stangnya kaku dan kurang stabil ketika ada gelombang-gelombang jalan. Catnya masih kinclong, penceling seperti ini, masih mengkilat, tidak terlihat tanda-tanda kusam seperti ini. Nah, masih kinclong. Untuk ban sudah saya ganti dengan Michelin ukuran 140 per 70. Sebenarnya ban ini kurang recommended karena ukurannya yang terlalu gede, jadi posisi riding motornya jadi agak nungging, beda ketika dengan standar yang 120 nya. Pada bagian jok sebenarnya cukup nyaman, tapi sangat disayangkan ini bagian sini terlalu lebar, jadi ketika kita menapakkan kaki ke tanah, paha kita mentok di bodi ini, jadi agak ngangkang. Knalpot seperti ini setelah pemakaian 1 tahun. Ini knalpotnya udah saya repaint menggunakan Samurai Hitam. Tadinya udah kuning, banyak karat, jadi saya repaint saja. Ini cukup awet, udah dipakai 2 bulanan. Catnya dari Samurai ini masih utuh, masih bagus seperti ini. Pada bagian delta box terlihat sedikit karat, kurang tahu apa penyebabnya, padahal kondisi motor ini selalu bersih seperti ini. Nah, untuk bagian sambungan bodi ini ada kurangnya dikit, sambungannya kurang pas, dan ini selanya terlalu gede. Namun pada bagian kiri ini cukup rapi, seperti ini, cukup rapi. Walaupun secara keseluruhan motor ini build quality-nya cukup bagus, tapi ada beberapa kekurangan sedikit. Posisi riding all new Vixen ini tidak banyak berubah dari model sebelumnya, atau bisa dikatakan sama persis. Kita akan coba naiki. Nah, ini seperti ini posisi ridingnya, tidak terlalu menunduk, stangnya tinggi. Ini mirip dengan Vixen versi sebelumnya. Motor ini juga nyaman buat harian karena posisi ridingnya yang relax. Ini jika stangnya kita tambah riser, dinaikkan sedikit, akan tambah lebih nyaman lagi. Oke, saya akan mencoba Vixen ini di jalan raya. Ini di Jalan Jogja Solo. Ini jalannya sepi, lurus dan halus. Saya akan mencoba untuk tarikan motor ini dan mengetahui karakternya seperti ini. Nah, kita coba untuk gaspol, tapi saya tidak akan mencoba untuk top speednya. Oke, seperti ini. Top. Ini limiter RPM-nya di 10.000 RPM. Ketika sudah mencapai 10.000, dia akan cut bahan bakar. Kita coba sekali lagi. Nah, ini karakter mesinnya kuat di RPM bawah, torsinya besar. Untuk RPM atasnya cenderung flat tenaganya, datar tenaganya di putaran atas. Oke, kita akan mencoba untuk di dalam kota. Saya akan mencoba untuk overdrive pada kecepatan rendah sampai gear 5. Seperti ini, kita coba. Ini kecepatan sekitar 40 km per jam, gear 4. Dan ternyata motornya masih kuat dan responsif ketika dibuka gasnya, karena emang karakter mesin ini di RPM bawah. Seperti ini, kita coba. Kita akan coba overdrive sampai gear 5. Ini gear 5 masih cukup enteng. Oke, saya akan coba untuk mengeremnya di lampu lalu lintas ini. Seperti ini merah. Jadi saya remnya cukup pakem, enak, nggak perlu tenaga lebih. Selanjutnya saya akan mencoba di dalam kota untuk manuver nyalip mobil dengan keadaan komstir yang rusak. Komstirnya ini oblak. Nah, seperti ini. Motornya enteng buat belok kanan kiri, tapi stangnya agak kaku karena komstirnya rusak. Oke, seperti ini. Oke, di jalan ini nanti kita akan ketemu jalan gelombang.
jalan jelek, seperti apa respon shocknya, shock breakernya. Nah ini jalan gelombang. Nah ternyata shock breakernya empuk. Oke, seperti ini hasil output lampunya dari Vision 2017 LED. Untuk di jalan seperti ini outputnya. Saya rasa kurang terang. Ini tadi saya udah jalan muter-muter sandingan sama NMAX, ternyata terangnya kalah jauh. Untuk speedonya enak, tidak terlalu mencolok dan terlihat jelas saat malam hari. Tadi saya jajaran sama beberapa Vision yang out, lampunya masih bolam, ternyata masih terangan yang lampu bolam daripada Vision ini. Nah ketika di dim seperti ini, dimnya lumayan, tembakannya lumayan jauh dan tinggi. Nah seperti ini jika dibandingkan motor-motor lain yang tadi depan Jupiter, Scoopy sama Jupiter tadi, ternyata juga terangan lampu Jupiter. Nah ini Vario juga, malah terangan Vario 2018, tapi untuk Vario yang tahun 2015 terangnya mirip ini. Ini lewat Vario 2015. Nah mirip-mirip kan, bisa disayangkan lampunya kurang terang. Jadi kesimpulannya motor ini enak buat harian, recommended. Posisi ridingnya nyaman, tidak membungkuk, shocknya empuk, kemudian tenaga mesinnya kerasa dari putaran bawah. Jadi tidak perlu gas gede, torsinya lumayan kerasa, untuk build quality-nya bagus, shocknya empuk. Namun ada minus dari motor ini yang saya rasa perlu diperbaiki, yaitu lampunya, lampu penerangan depan itu kurang terang seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Walaupun buat kota-kota cukup, tapi kalau jalannya sepi terlihat gelap. Sekian review yang dapat saya sampaikan, jika banyak kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like video ini.